Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik mengenai bola terjatuh dari balon udara yang mengudara. Baik, kita langsung saja. Saya bacakan soalnya. Ada sebuah balon udara dari keadaan diam mendapat percepatan ke atas sebesar 10/3 meter per second kuadrat. Balon mengudara vertikal. Setelah bergerak selama 6 detik, sebuah bola yang dipegang seorang anak terjatuh. Tentukan berapa lama bola mengudara sebelum tiba di tanah. Untuk menyelesaikan soal ini, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan sebenarnya adalah membuat sketsa. Kenapa kita perlu membuat sketsa? Karena dalam soal ini ada 3 jenis kondisi yang harus kita ketahui. Nah, sketsanya itu adalah seperti berikut ini. Jadi misalkan ini ada katakanlah ini adalah sebuah tanah. Jadi kemudian ini ada, katakanlah di sini ada saya gambar, tidak apa-apa gambarnya kecil ya. Ini ada balon udara. Balon udara ini kan mengudara dengan percepatan ke atas sebesar A, yaitu sebesar 10/3 ya, meter per second kuadrat. Oke. Kemudian dia bergerak terus secara bergerak vertikal. Nah, waktu yang dibutuhkan bergerak untuk vertikal itu katakanlah misalkan T1 sebesar 6 detik. Jadi balon udaranya tiba di sini ya. Nah, balon udaranya tiba di sini. Jadi sebenarnya yang menjadi objek kajian kita bukan balon udaranya. Yang menjadi objeknya itu adalah bola yang berada di balon udara. Oke, jadi kalau balon udara memperoleh percepatan 10/3 meter per second kuadrat, maka katakanlah bola yang berada di sini juga akan mengalami percepatan sebesar 10/3 meter per second kuadrat. Jadi sekali lagi yang menjadi objek perhatian kita adalah bolanya. Nah, setelah tiba di sini, jadi saya keluarkan dulu bolanya. Katakanlah bolanya sudah dijatuhkan ya. Bolanya sudah dijatuhkan. Nah, setelah 6 detik bola terjatuh. Jadi bola yang terjatuh itu sebenarnya pada saat dia jatuh, dia memiliki kecepatan, katakanlah kecepatan arahnya V1, yaitu sama dengan kecepatan arah balon udara pada saat T1 sama dengan 6 detik dari keadaan semula. Nah, karena dia memiliki kecepatan V1, maka bola ini akan bergerak kembali ke atas, terus selanjutnya akan turun ke bawah dan tiba di tanah. Nah, mari kita coba menandai titik-titik kedudukan bola. Katakanlah titik A ya, kemudian pada saat titik B, kemudian pada saat titik C, dan kemudian pada saat titik D. Oke, jadi ada 4 titik awal ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke D. Nah, inilah manfaatnya sketsa. Dengan adanya sketsa maka kita bisa menentukan gerakan-gerakan dari A ke B,
kemudian kita bisa menentukan gerakan dari B ke C, dan demikian pula dari C ke D. Nah, kita coba menentukan dulu gerakan. Jadi yang jadi fokus perhatian kita adalah bola, gerakan bola dari A ke B. Nah, gerakan bola dari A ke B itu sudah jelas adalah waktunya T1 6 detik, karena waktu yang akan dibutuhkan, waktu totalnya lama di udara. Tetapi kita perlu menentukan berapa besarnya V1. Jadi V1 itu yang kita harus tentukan. Nah, tentu untuk menentukan V1-nya, jadi gerakan dari bola dari A ke B itu adalah V1 sama dengan A kali T1, karena kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, tentu A-nya sama dengan berapa? 10/3, kemudian T1-nya sama dengan 6, berarti kecepatannya sama dengan 20 meter per second. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa kecepatan V1 pada saat terjatuh, kecepatan bola pada saat terjatuh adalah sebesar V1, yaitu 20 meter per second. Nah, dengan kecepatan 20 meter per second inilah yang digunakan untuk mencapai titik C. Oke. Nah, kita tinjau lagi gerakan untuk titik C. Gerakan titik C nah, namun demikian perlu kita terlebih dahulu menentukan ya. Kita perlu menentukan di sini adalah berapa jarak BC. Jadi jarak BC. Nah, tentu kalau kita ingin menentukan jarak BC, maka percepatan yang digunakan pada saat B ke C itu ada kita ingin menentukan jarak AB. Kita ingin menentukan jarak AB. Tentu untuk menentukan jarak AB maka kita gunakan rumus, karena kecepatan awalnya sama dengan 0 dan kecepatan akhirnya sama dengan V1, maka kita bisa kutuliskan V1 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 panjang AB, ya, panjang AB kali A. Nah, V1-nya sama dengan 20, berarti sama dengan 402 kali AB, kemudian dikali 10 per 3 ya. Jadi 10/3. Dengan demikian kita bisa dapatkan 3 kali 4 sama dengan jadi kalau ini 3 kali 4 12, kemudian dibagi 2 6, kemudian dibagi 10, berarti panjang AB sama dengan 60 meter. Oke. Nah, sekarang kita tinjau gerakan di titik C. Kita ingin menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik C. Misalkan T2. Jadi misalkan TBC itu sama dengan, kita tulis adalah T2, di mana T2 itu sama dengan V1 ya. V1 dibagi dengan G. Kenapa G? Karena bola sudah terlepas daripada balon udara, sehingga praktis percepatan yang bekerja pada bola saat dia berada di titik B adalah G. V1-nya itu sama dengan 20 dibagi 10, sehingga kita dapatkan T2 sama dengan 2 detik. Oke, T2-nya kita dapatkan 2 detik. Nah, demikian pula halnya kita lanjut lagi untuk menentukan BC-nya. Jadi kalau kita ingin menentukan titik panjang BC-nya itu, berarti bisa kita gunakan
V0 jadi 0 ya, V1 kuadrat dikurang 2, bukan A tapi G ya, G sama dengan 2G kali BC, sehingga BC itu kita dapatkan, masukkan nilainya ini V1 kuadrat ya, V1 kuadrat per 2G, berarti V1 nya sama dengan, karena 20 berarti 400 bagi 2 kali 10, sehingga nilainya sama dengan 20 meter. Oke, dengan demikian ya, kita bisa menentukan gerakan gerak bola dari C ke D. Ini gerakannya adalah gerakan murni jatuh. Ya, gerakannya adalah murni gerakan jatuh bebas. Jadi gerakannya adalah gerakan jatuh bebas. Nah, ini bisa kita gunakan jaraknya kita ketahui sama dengan berapa? Sama dengan, jadi jarak panjang CD itu sama dengan panjang AB ya ditambah panjang BC. Nah, panjang CD sama dengan AB ditambah BC berarti 60 ditambah 20 sama dengan 80 meter. Sehingga kita bisa menentukan waktunya CD itu, atau ini karena dia jatuh bebas, maka kita gunakan 1/2 GT, katakanlah ini T1, T2, katakanlah T3 pangkat 2. Nah, CD-nya sama dengan 80, G-nya ini kali 5 kali 10 kemudian T3 pangkat 2, berarti T3 sama dengan 80 bagi 5 pangkat 2 ya. Ini sama dengan 16 ya, 16, sehingga T3 nya sama dengan akar 16 sama dengan 4 detik. Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa saya buat pernyataan di sini yang terakhir, maka jadi lamanya bola di udara adalah T sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3, 6 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 12 detik ya. Jadi waktu yang dibutuhkan, waktu totalnya sama dengan 12 second. Oke, baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai topik ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.